bihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijogo, Profesor Dr. Sri Sumardi beserta jajarannya, para dosen dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore ini kita masih diberi kemauan dan kesempatan dan juga kekuatan untuk mengikuti silaturahmi keilmuan kita dalam rangka peningkatan kompetensi kita semua menuju persiapan pelaksanaan uji pengetahuan PPG. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadrat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan juga barokahnya, dan juga untuk senantiasa tidak lupa untuk juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para mahasiswa PPG yang saya banggakan, karena sifatnya motivasi, ya saya tidak akan menyampaikan materi yang menambah berat Anda, tapi sekedar mengingatkan kepada kita semua dan juga Bapak Ibu guru sekalian berkenaan dengan pentingnya membangun komitmen yang serius, yang kokoh sebagai guru pada madrasah, sehingga kita dalam menjalankan tugas kita semua senantiasa dipenuhi kekuatan keikhlasan dan juga komitmen untuk berinvestasi, memperbaiki atau memberikan sumbangsih peradaban pada umat manusia. Saya akan awali dengan sebuah syair yang sebenarnya syair ini berdekatan sekali dengan ilmu tata bahasa atau ilmu gramatika. Syair itu berada dalam satu nazom, dalam nazom alfiyah. Barangkali sebagian dari Anda semua hafal bagian syair ini. Ini saya terjemahkan secara transformatif, maknanya dalam rangka memberikan spirit kita sebagai seorang muslim sekolah, sebagai seorang sarjana yang memiliki tugas mulia, yaitu mendidik. Saya ingin menekankan begini, ada satu nazom tentang tanda-tanda isim. Syair lengkapnya begini: bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasal. Ini syair nazoman Alfiyah Ibnu Malik. Kalau di TikTok, di YouTube itu yang populer kan, Ola Muhammadun wabnu maliki ahmadu rabbil, kan khairu maliki musollian ala, kan, dan itu seterusnya. Saya kutip di bagian tengah-tengah ada namanya alamatul ismi bil jarri wat tanwin wa nida wa al wa musnad bil ismi tamyizun hasal. Jadi ini saya berikan terjemahan secara transformatif. Jadi seorang pendidik atau kita sebagai seorang muslim yang baik atau sebagai seorang guru profesional, dia harus membawa tanda-tanda atau indikator sebagai seorang yang memiliki beberapa karakter. Ya, orang yang disebut memiliki karakter itulah dia ketika dia berprofesi sebagai seorang guru, ya guru sejati. Ketika sebagai seorang pendidik, ia pendidik sejati. Ketika sebagai seorang orang tua, dia kan orang tua yang sejati, dan lain sebagainya. Jadi
nazom ini adalah membincang tentang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim, isim itu dalam tataran bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan sebagai sebuah nama. Ismun itulah nama, alamat atau identitas. Dalam bahasa pendidikan disebut dengan karakter. Satu masuk, ide masuk. Kemarin lapor aja ke 261. Jadi bil jarri wa tanwin wan nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasol. Jadi untuk menjadi seorang pendidik yang baik harus punya karakter. Yang pertama adalah bil jarri. Punya ketundukan, punya sifat ketawaduan, rendah hati. Ya modal awal Anda sebagai seorang guru yang baik, guru yang berkarakter harus punya modal pertama adalah bil jarri, sifat rendah hati, ketundukan. Karena dengan tunduk itu maka dalam konteks ketika kita thalabul ilmi maka pintu ilmu itu akan terbuka. Ini penting. Jadi Anda sebagai seorang guru itu harus memiliki sifat yang disebut dengan sifat pembelajar. Pembelajar. Harus belajar terus panjang hayat. Nah, untuk bisa menjadi pembelajar, itu harus memiliki sifat ketundukan, ketawaduan, karena segala sesuatu itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, termasuk para siswa. Maka kita ketika mau menjadi seorang pembelajar, maka siswa itu juga adalah guru kita, tanda kutip ya. Kita setiap hari itu bukan mengajar, tapi belajar bersama para siswa. Ini penting. Kalau kita tidak tawadhu, maka kita akan sulit untuk menjadi pembelajar. Sumber ilmu pengetahuan dari peserta didik kita. Ini penting ketika kita memposisikan diri sebagai pembelajar, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau dalam janji-janji Rasulullah, itu ada sebuah hadis yang bunyinya begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan al jannah. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang orang memiliki komitmen sebagai pembelajar, setiap hari itu menuntut ilmu, ya. Jadi ketika kita ngajar, kita harus niatnya belajar bersama siswa, maka pada saat itu posisi kita adalah sahlallahu tariqan ilal jannah, maka kita akan mendapatkan fasilitas berupa jalan tol menuju surga. Nah, hanya para pembelajar, orang yang gemar thalabul ilmi yang memiliki fasilitas jalan tol menuju surga. Itu hadis Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Nah, ini penting gitu. Memposisikan diri sebagai pembelajar, sebagai thalibul ilmi, orang yang selalu mencari ilmu dimanapun. Jadi ingat Anda atau kita semua ketika namanya belajar tidak selalu belajarnya bersama para orang pintar. Kita kuliah nih hari ini belajar bedah kisi-kisi, bukan hanya itu yang disebut dengan belajar, tapi harus selalu belajar. Jadi kalau dalam bahasa Richard Arendt itu menyebut learning to teach, selalu belajar untuk mengajar. Nah, ketika kita memiliki mental selalu belajar termasuk untuk mengajar, maka kita mendapatkan fasilitas sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini penting nih. Jadi kalau hari ini Anda belajar niatnya hanya sekedar lulus UP, itu adalah sebuah niat yang kecil, yang rendah. Niat yang rendah. Niatkan tata niat untuk mendapatkan tadi
sahalallahu thoriqan ilal jannah. Karena kita sebagai guru itu sebenarnya banyak fasilitas, banyak ruang-ruang untuk mendapatkan kebahagiaan, atau dalam bahasa agama mendapatkan surganya Allah. Karena inilah ruang-ruang kita mendapatkan pahala yang berlipat. Kenapa demikian? Karena Rasul juga bersabda bahwasanya orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, orang-orang yang berada dalam suasana untuk mencari ilmu, maka kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang afdhalu min sholati alfi raqatin. Itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini hari ini nih, kalau Anda sedang duduk mendengarkan ulasan dari para narasumber, para dosen, niatkan di hati Anda untuk thalabul ilmi, maka duduk Anda yang hanya beberapa menit atau beberapa jam ini lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan, sholat sunat 1000 rakaat. Kapan kita memiliki waktu untuk sholat sunat 1000 rakaat? Orang kadang sehari saja untuk sholat qobliyah ba'diyah aja, paling juga melaksanakan sholat sunat ketika kita sholat jamaah di masjid. Ketika sholat di rumah, saya memiliki keyakinan jarang atau hampir tidak banyak orang yang melakukan sholat sunat. Nah, ini hari ini duduk di hadapan Pak Swadi atau dosen-dosen yang lain tadi pagi bersama Pak Koim, kok sekali duduk kok dapat pahala yang pahalanya itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, jadi penting posisi bil jari, mulai dari ketundukan. Ingat, Anda sebagai seorang guru selalu tanamkan dalam diri Anda untuk memiliki sifat tunduk, rendah hati, merasa bodoh, merasa kurang berilmu, merasa harus selalu belajar terus. Maka dari situ akan pintu ilmu akan terbuka. Maka akan semangat. Anda hadir di forum-forum majelis ilmu, Anda hadir dalam momen-momen yang berkaitan dengan seperti ini ya, meningkatkan kompetensi, Anda akan selalu semangat. Bahkan Anda ketika ikut PPG, yang terbayang bukan lulus PPG lalu mendapatkan TPG, tapi yang terbayang adalah bayangan-bayangan kebahagiaan, yang tidak hanya kebahagiaan di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Karena apa? Karena bayangan-bayangan pahala yang mendapat pahala yang berlipat. Orang-orang yang membangun pondasi niatnya untuk Allah, maka dia pasti akan bahagia. Bahkan orang yang berada dalam majelis ilmu, orang yang berada untuk menyampaikan ilmu, orang yang memiliki dedikasi untuk mengabdikan diri demi ilmu, maka kata Rasul, diampuni dosanya. Ada hadisnya itu, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfurun lahu. Barang siapa yang setiap hari lelah setelah bekerja, tentunya lillah, maka sore itu mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan, Bapak sekalian, Anda sebagai seorang guru, setiap hari berangkat pagi, ngajar, pulang sore, dan merasa lelah, lillah, maka sore itu dapat ampunan Allah. Jadi bahagianya kita sebagai seorang guru ya, guru yang ketika ngajar mengabdikan diri, itu basisnya ilmu. Anda ikut PPG setiap hari, belajar pagi sampai sore, sorenya lelah. Selama itu lillah, maka sore itu mendapatkan ampunan Allah. Dosa-dosa kita diampuni meskipun kita tidak pernah beristighfar. Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore hari merasa lelah setelah bekerja, setelah mengabdikan diri untuk Allah, maka sore itu ampuni segala dosanya.
Ini adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh para guru, tapi banyak yang tidak sadar kalau tak memiliki fase yang mulia ini. Kita lebih banyak berpikir jangka pendek, ngajar untuk dapat honor. Itu kan berpikir jangka pendek. Kalau Anda ngajar mengabdikan diri untuk dapat honor, Anda ikut PPG biar lulus apa UP, lulus UKIN, itu adalah penghinaan bagi diri Anda sendiri. Anda kok belajar hanya sekedar untuk mengejarkan untuk mengejar lulus UP, lulus UKIN, maka itu adalah pelecehan. Juta setengah itu adalah pelecehan negara terhadap Anda. Atau sebaliknya, Anda harus merasa terhina karena belajar sekian lama hanya dapat 1,5 per bulan. Ingat qaulnya Syekh Adzarnuji, ya. Adzarnuji yang mengutip Imam Syafi'i dalam syairnya, walita'limi harfin alfa dirhamin, untuk pengajaran, pembelajaran satu huruf saja itu harganya 1.000 dirham. Pembelajaran satu huruf saja harganya 1.000 dirham. Itu menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Adzarnuji. Jadi kalau kita mengajarkan, misalkan ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, 10 huruf, seharusnya Anda digaji 10.000 dirham. 10.000 dirham Anda ngajar ini Ibu Budi. Kok kemudian Anda ketika ngajar ribuan huruf hanya mengabdi untuk 1,5 juta per bulan? Itu adalah pelecehan terhadap diri Anda, penghinaan terhadap diri kita. Kita harus merasa terhina. Maka sangat rendah kalau hanya ngajar untuk ngejar honor yang begitu rendah. Dan kita tahu negara tidak akan mungkin bisa membayar kita dengan harga yang tinggi. Kan kita kan harusnya tiap bulan itu kalau pakai standarnya Imam Syafi'i, gaji kita itu mungkin sebulan itu miliaran. Tapi negara nggak mampu, mampunya cuma 1,5. Maka kita dalam diri kita harus merasa terhina kalau digaji cuma 1,5 juta. Atau anggap yang PNS, yang golongan 3, gajinya 3,5 juta. Itu kita harus merasa terhina. Masa cuma digaji 3,5 juta? Itu kalau pakai standar Imam Syafi'i. Apalagi cuma 1,5 juta. Maka kita sangat rendah sekali kalau hanya pekerjaan-pekerjaan mulia ini kok kemudian diberikan kompensasi hanya 1,5 juta. Maka karena kita tahu negara tidak akan mampu, maka gantungkanlah niat itu, niat yang besar, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Jangan mengabdi kepada rupiah, jangan mengabdi kepada honor itu. Sampai kemudian nanti gila kalau stres nggak lulus UP. Jangan seperti itu, rugi. Masa hanya nggak lulus UP aja stres. Anda masih banyak punya ruang-ruang besar sebagai seorang pengabdi. Ingat, Anda sebagai seorang alim yang belajar terus, lalu Anda profesional. Juga dalam syair yang sama, Syekh Adzarnuji mengatakan, fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu inda syaitan min alfi abidi. Anda sebagai orang yang selalu belajar, lalu kemudian Anda pintar, Anda profesional, maka kekuatan Anda itu lebih dahsyat daripada 1.000 ahli ibadah di mata setan. Ya, setan itu melihat Anda itu seperti 1.000. Misalnya nih Pak Mahrus nih karena belajar terus, lalu menjadi pintar, nggak pernah mencari, mengejar tunjangan profesi, tapi belajar terus. Maka setan melihat Pak Mahrus itu adalah seperti 1.000 Pak Mahrus. Tapi kalau ikhlas, tapi kalau ngejar TPG ya nggak jadi 1.000. Mantap. Kan gitu ya.
fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu 'inda syaitan min alfi abidi. Jadi bahagianya saya tuh merasa senang melihat guru-guru itu tetap bahagia walaupun nggak lulus itu tetap tersenyum. Nggak penting tuh lulus UP, tapi tetap dikejar ya, tetap dikejar. Nggak Oh, penting Pak lulus UP, dosen, mantap. kan gitu ya. Tetap belajar, belajar dan belajar. Karena kenapa? Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya, rumus nih, quote nih, tulis aja nih, quote nih. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Mengkhianati model. Nah, kan gitu ya? Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Itu rumus itu. Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak lulus, barangkali memang prosesnya kurang optimal. Nah, nggak mungkin orang yang sudah optimal lalu tidak mendapatkan kebahagiaan. Sekali rumusnya itu, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi ingat ya, bil jari itu modal Anda. Pertama, guru yang baik harus bil jari agar menjadi pembelajar. Maka ketika Anda masuk kelas, niatkan Anda belajar mengajar. Maka fasilitas jalan tol menuju surga ada di tangan Anda. Ingat hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang kedua, wat tanwin bil jari, nah, untuk mencari identitas, memiliki karakter yang kokoh setelah ketundukan. Yang kedua, memiliki tanwin. Tanwin itu kata dasarnya adalah nawa alias niat. Niat itu memiliki pondasi yang kokoh. Anda niat salah, maka selanjutnya akan selalu salah. Ya, Anda niatnya tadi ikut PPG hanya sekedar dapat TPG, maka itulah sebuah kesalahan yang fatal. Ya, Anda tidak akan dapat apa-apa kecuali dapat TPG. Itu kalau niatnya lulus PPG. Nah, tapi kalau Anda niatkan diri untuk meningkatkan kompetensi diri, Anda menjadi guru profesional, Anda kemudian ketika ngajar bagus, dicintai peserta didik, maka Anda makin dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber kebahagiaan. Kan gitu. Tapi kalau niat kok hanya untuk satu tujuan, ya hanya dapat ini, hanya dapat satu aja. Itu kan jelas firmannya itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu limra'atin yang juga fa hijratuhu ila ma hajara ilaihima. Kalau hijrahnya untuk mendapatkan pasangannya, karena saat itu yang hijrah mengikuti Rasulullah, ada yang hijrah karena calon suaminya, calon istrinya ikut hijrah, ya dia hanya dapat istrinya, dia hanya dapat suaminya, hanya itu saja. Tapi kalau hijrah karena Allah, maka dia juga dapat istri, dapat harta, dapat kedudukan dan kemuliaan. Sama dengan Anda. Kok Anda ikut PPG niatnya hanya lulus UP, UKIN, lalu dapat TPG, yang dapatnya hanya TPG. Tapi kalau hijrahnya Anda ikut PPG untuk meningkatkan kompetensi karena Allah, Anda dapat siswanya, Anda dapat santrinya, Anda dapat surganya, Anda dapat tunjangan profesinya. Sekecil apapun Anda akan syukuri. Nah, niat itu penting di situ. Maka kalau sampai sehari ini Anda niatnya masih niat TPG, segera bertaubat. Astagfirullahaladzim. Saya kok niatnya nyari duit. La haula wala quwata illa billahil aliyil Harus bertobat Allah. Mohon ampun ya Allah. Ya Allah. Oh, tobat ya Dosa tok. Allah. Ngeri. Kan gitu ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan ke kita semua. Kita bukan hanya sekedar lulus UP atau mendapatkan TPG. Nah, lalu yang ketiga, ini biar agak cepat, berjari watanin wan nida. Nah, ini yang penting, guru yang
seorang guru muslim jangan lupa berdoa. Nah, ini nih. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Kita punya sesuatu tempat tempat bergantung. Jangan lupa wanida, sertai seluruh usaha Anda dengan berdoa. Nah, ya, ini kekuatan karena doa mukhul ibadah. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah otaknya ibadah kita. Apa yang kita lakukan menjadi beribadah kalau ada doa. Tapi kalau nggak ada doa, maka itu hanya sekedar aktivitas biasa. Lalu yang keempat, alif lam. Dalam bahasa Arab, alif lam itu ma'rifat. Nah, ma'rifat itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi Anda harus mengajar. Kalau mengajar, untuk mengajar itu harus punya ilmu pengetahuan, ma'rifat. Jangan mengajar kalau nggak punya ilmu pengetahuan, karena nanti ketika Anda nggak punya ilmu pengetahuan, maka yang diajar adalah sebuah kekosongan. Jadi ma'rifat penting. Jadi Anda ikut PPG pada hakikatnya untuk mendapatkan alif lam atau ma'rifat. Anda ikut PPG sekali lagi untuk peningkatan kompetensi, untuk apa? Agar dapat alif lam ma'rifat, pengetahuan. Nah, setelah punya, kan banyak sekarang itu orang yang mengajar tidak memiliki basis ilmu, maka yang diajar adalah salah. Saya ingatkan ini untuk para guru dan kita semua, karena saya juga seorang guru. Ternyata ada dalam firman Allah surat di dalam surah Fatir. Saya ingat ini saya agak lupa di ayat berapa itu begini. Seorang murid ketika dia tersesat setelah mengamalkan ajaran gurunya, maka dia dapat menarik gurunya, menarik pendidiknya dengan azab yang lebih dahsyat, dengan tingkat kedahsyatannya 2 kali lipat. Jadi seorang murid yang tersesat setelah mengamalkan ajaran gurunya, maka murid itu dapat menyebabkan kita sebagai pendidik mendapatkan azab, mendapatkan siksa 2 kali lipat lebih dahsyat. Maka ini menjadi hati-hati. Sekali lagi, kita ikut PPG untuk meningkatkan kompetensi sehingga makrifat atau ilmu pengetahuan yang kita ajarkan itu sesuai dengan pedoman-pedoman yang disampaikan atau yang diajarkan sesuai syariat. Jangan sampai kemudian ketika mengajar itulah mengajarkan kesalahan atau menambah bodoh peserta didik. Maka ini adalah kemudian menjadi investasi dosa. Jangan sampai. Kalau kita ngajar dengan modal kebodohan, maka pada hakikat yang diajarkan adalah sebuah investasi dosa. Guru sering disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kan sebuah istilah yang meninabubukan kita. Seolah-olah kemudian guru mendapatkan jaminan surga. Ternyata ketika kita mengajar tanpa dilandasi basis keilmuan yang kokoh, justru makin memperparah dan menambah dosa kita secara berlipat-lipat. Nah, maka kemudian setelah wanida wa'al wa musnadun ilaih. Wa musnadun ilaih dan musnad ilaih. Ada sandaran. Bahasa transformatifnya adalah amal soleh. Jadi setelah 4 yang pertama, apa tadi? Jar, ketundukan, tanwin, niat yang benar, lalu nida, doa, lalu kemudian alif lam, ma'rifat, baru kemudian yang kelima, Anda bisa beramal soleh, mengimplementasikan. Jadi seorang guru yang berkarakter, 5 karakter itu diimplementasikan, maka amal soleh yang berada di ujung karakter sebagai seorang pendidik itu yang kemudian menjadi penguat bahwasanya kita adalah sebagai orang yang sebagai pendidik yang memiliki karakter yang kuat. Jadi seluruh ilmu yang telah dipelajari dengan niat yang benar, disupport oleh doa yang benar, maka implementasinya memiliki besaran kekuatan yang luar biasa. Saya ingin sampaikan ini yang terkait dengan PPG yang terakhir. Yang terakhir, kenapa saya perlu menyampaikan itu semua?
karena ada beberapa hal yang menjadi keprihatinan kita semua, terutama kami saya pribadi setelah di Direktorat Madrasah, ada hal-hal yang perlu kita prihatinkan bersama, sehingga kami butuh bantuan bersama Anda semua untuk menyelesaikan sebagian masalah umat. Beberapa hal yang kami temukan di lapangan, ya, dan yang bisa menolong adalah Anda, karena Anda sebagai orang yang berada di lapangan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, barangkali 2 atau 3 yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah kami mendapati bahwasanya perkembangan sertifikasi guru melalui yang kemudian negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru, itu ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Saya Direktorat Pendidikan Madrasah tahun 2020 melakukan asesmen kompetensi guru. Jadi terus terang kita menilai kompetensi Anda semua, dan mendapati satu kompetensi yang menurut kami ini menjadi keprihatinan kita bersama, ya, guru dan juga saya sebagai pengampu kebijakan di kementerian, bahwasanya kompetensi guru di profesional dan pedagogik itu ada di rata-rata di angka 4 dari 10 atau angka 40 dari 100. Jadi kita punya problem. Kenapa ada PPG? Itu karena salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dari yang rata-rata di angka 4 itu agar naik bisa ke 7, 8 atau 9, atau bahkan syukur bisa 10. Nah, kenapa nilai itu masih rendah? Karena kami menangkap ada kesalahan motivasi ketika guru menjadi guru. Ada yang menjadi guru karena hanya sekedar status, daripada lebih baik. Nah, lalu menjadi gurunya itu guru kebetulan, bukan guru betulan. Nah, jadi ini harus diselesaikan. Makanya dengan tim PPG yang dikomandani oleh LPTK, berharap bahwasanya menata niat yang benar itu kemudian bisa merubah mindset guru ketika ikut PPG. Dia harus niatkan untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas, kemudian nanti bisa mendidik anak secara berkualitas. Nah, perubahan ke paradigma kurikulum baru ke kurikulum merdeka pada hakikatnya adalah sebuah niat mulia agar guru memiliki perspektif yang berbeda ketika mendidik anak-anaknya. Ingat cerita monyet dan ikan? Tahu? Pernah dengar cerita monyet dan ikan? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Saya ceritakan sedikit. Nih, cerita tentang monyet dan ikan. Ini ilustrasi yang sederhana tapi menarik, menjadi kritik buat kita. Jadi suatu ketika monyet itu di tengah hutan kehilangan kawan-kawannya. Karena kawan-kawan monyet pada ditangkapi, tinggal dia monyet sendirian. Lalu dia mencari kawan. Dia merenung di tepi danau atau di tepi sungai, lalu ketemu dengan ikan. Monyet ketemu temannya, ikan. Lalu setiap hari itu ngobrol, terus bersenda gurau, main loncat-loncat, yang satu lari ke sana kemari dan seterusnya. Suatu ketika ada hujan deras yang kemudian menyebabkan air sungai itu meluap. Monyet itu langsung lari naik ke puncak pohon dan lalu melihat temannya ikan sedang loncat-loncat. Nah, monyet itu berpikir standar monyet, ya, karena sebagai makhluk daratan. Ketika air itu meluap, mesti yang kebayang adalah apa? Banjir, tenggelam. Kan gitu, ya? Maka kemudian dia mengejar ikan. Ayo ikan ke sini.
ini bahaya. Sementara ikannya loncat-loncat. Padahal barangkali ikan itu loncat-loncat karena sedang banyak air lalu berbahagia. Lalu karena loncat-loncat terus, monyet berusaha menangkap ikan itu. Oh, bayangannya adalah menyelamatkan ikan. Akhirnya ketangkaplah temannya lalu diselamatkan. Setelah kepegang, dipeluklah ikan itu. Lalu kemudian ketika banjir surut, ikan yang digendong itu kan diam saja, kelihatan tenang. Wah, ikan tenang, kamu sudah selamat di dada saya. Dipeluk ikan itu. Ternyata ketika hujan sudah reda, lalu kemudian air itu surut, ternyata monyet merasa aneh. Loh, kok nggak bergerak-gerak ikannya? Ternyata ikan itu kemudian mati. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana model pendidikan yang dilaksanakan oleh kita sebagai seorang guru membawa perspektif kita ketika mendidik anak. Maka yang terjadi adalah kemudian ikan itu mati. Ya, monyet itu membawa perspektif kita di kelas. Kira-kira gitu ya. Dalam dunianya, dia bawa ke dalam kehidupan ikan. Ternyata ketika ikan dipeluk itu mati. Nah, kita berharap, naudzubillah ya, kalau kita kemudian ketika mengajar anak-anak kita, perspektifnya perspektif kita, itu yang kemudian berusaha ditata, disempurnakan dengan kurikulum merdeka itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak salah memahami kurikulum merdeka. Karena kita salah memahami kurikulum merdeka, maka juga salah dalam langkah-langkah selanjutnya. Nah, konsekuensi dari kurikulum merdeka itu adalah model asesmen yang juga berbeda. Proses asesmen di dalam kelas Anda bukan hanya sekedar mendeteksi penguasaan aspek kognisi, tapi bagaimana kita bisa memahamkan peserta didik menggunakan nalarnya, atau dalam bahasa sederhananya adalah meliterasikan pengetahuan, baik pengetahuan agama atau pengetahuan umumnya, meliterasikan. Dengan proses asesmen dan evaluasinya, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan yang sifatnya literatif dan juga numerikal. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga yang juga kami temukan di lapangan adalah pentingnya kita membawa tradisi proses pembelajaran yang kita lakukan bisa mendorong untuk penguatan tradisi berpikir kritis. Tapi ini juga tidak ditemukan karena di dalam proses di lapangan sampai di kelas sampai di guru, ya, misalkan ketika disampaikan tentang hoax, itu kita terjebak, para guru terjebak dengan terminologi hoax yang dijebak dalam proses evaluasi saja. Padahal ketika berpikir hoax misalkan, itu harus mulai dari dari perencanaan, proses sampai kemudian di evaluasi. Tapi sampai ke kelas itu hoax diterjemahkan dalam konsep yang sangat-sangat reduktif, yang kemudian diterima sebagai bentuk soal yang sulit dan soal yang panjang. Lalu yang selanjutnya yang juga menjadi bahan evaluasi, bahwasanya dalam proses pembelajaran para guru itu terindikasi tidak menggunakan 6C dalam pembelajarannya, atau minimal 4C dalam proses pembelajarannya, dalam rangka memperkuat tradisi berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Kurang begitu ditekankan di kelas. Lalu yang terakhir adalah yang kami temukan, bahwasanya kita sebagai pendidik ketika di kelas kurang memperkuat menggunakan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dalam pembelajarannya. Nah, ini yang kami temukan di lapangan. Kami mohon betul Bapak Ibu guru yang ikut PPG, setidaknya 8 masalah ini dijawab dan diselesaikan, sehingga kemudian kritikan-kritikan dari hasil temuan ini bisa dijawab, bisa diselesaikan oleh Anda semua sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti penguatan kompetensi melalui pendidikan profesi guru ini. Kami harapkan di evaluasi ke depan
8 persoalan yang ditemukan di lapangan ini sudah tidak ada lagi. Karena kali ini ada sekitar berapa yang gabung di hari ini bersama UIN Sunan Kalijogo, ada hampir 700-an guru. Maka ketika turun ke lapangan bisa menyelesaikan 8 permasalahan yang ditemukan di lapangan, sehingga terlihat sekali bahwasanya PPG memiliki dampak yang signifikan untuk menyelesaikan bagian-bagian persoalan keumatan. Ya ini yang salah satunya 8 hal ini. Karena ini berkaitan dengan tumbuhnya tradisi berpikir kritis, tradisi berpikir kreatif, tradisi berkolaboratif dan memperkuat kompetensi komunikasi peserta didik. Nah, saya kira itu ya dari 5 ciri tentang karakter seorang pendidik, lalu kemudian itu sebagai modal penguat untuk menyelesaikan sekian banyak masalah yang kami temukan di lapangan. Sekali lagi, negara kami atas nama pemerintah tidak bisa secara optimal mampu menyelesaikan sekian banyak masalah yang kita temukan di lapangan. Kami sengaja sampaikan ini di hadapan Anda agar memiliki keperhatian yang bersama bahwasanya ada hal yang perlu kita sempurnakan lagi ketika kita melayani membekali peserta didik kita semua selama menempuh pendidikan bersama kita. Itu terselesaikan, maka insya Allah masalah keumatan selesai. PPG yang hari ini diikuti, misalkan yang hari ini sekitar atau dalam tahun ini sekitar 20.000, kalau itu semua diterapkan, maka 8 masalah ini bisa diselesaikan, maka persoalan umat dalam pendidikan juga ikut terselesaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan karena ini adalah sesi sesi untuk bedah kisi-kisi, saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh para dosen Anda ketika melakukan bedah kisi-kisi adalah modal dasar untuk menjawab. Ini adalah seujung kuku dari ilmu, sekian luas ilmu yang disampaikan di PPG. Ini bukan segala-galanya, karena ini hanya semacam trik untuk lulus di UP. Tapi ini bukan segalanya. Karena ketika Anda lulus UP pun, itu bukan menunjukkan Anda adalah sebagai orang yang profesional. Itu baru profesional secara legal formal. Sebagai Anda seorang guru yang profesional, ya Anda harus penuh cinta, mendedikasikan diri dalam mengemban profesi Anda sebagai seorang guru. Nah, nanti detailnya saya kira kalau ini saya nggak akan menyentuh ini, tapi kira-kira bedah kisi-kisi ini adalah sebuah trik-trik yang saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena nanti ada pendamping di forum ini. Barangkali itu Pak Swadi.